Keadilan yang seadil-adilnya, tanpa ada embel-embel, tanpa ada yang harus susah untuk melangkah. Seorang lansia bernama Ade Dedi, 62 tahun tewas setelah dianiaya pemuda berinisial DRW 21 tahun di depan sebuah minimarket di Bandung. Di mana kejadian ini bermula saat korban membantu menegur pelaku yang ketahuan mencuri barang. Atas kejadian ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan duka serta memberikan bantuan total 50 juta rupiah untuk keluarga korban. Saat ini pihak polisian juga telah menangkap dan menahan pelaku yang merupakan warga Kabupaten Bogor. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar Muhammad Nandri. Muhammad Nandri, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Lima dan selamat malam Sobat Tribuners dimanapun berada. Betul sekali, tadi sempat kami datang ke kediaman almarhum yang merupakan korban penganiayaan hingga tewas yang sempat viral di media sosial, yakni Bapak Ade Dedi yang berusia 62 tahun. Tadi sempat bertemu dengan anak sulungnya yakni Tina Karina yang didampingi ibunya yakni Wati. Sempat menceritakan terkait kronologis atau kejadian sebelum Ade Dedi ini ditemukan terkapar pingsan, sebelum akhirnya pada 3 hari setelahnya itu meninggal dunia. Dan tadi berdasarkan keterangan dari Tina Karina bahwa sosok ayahnya ini yang mengalami penganiayaan hingga meninggal dunia merupakan sosok yang penyayang dan juga memang peduli terhadap sekelilingnya dan memastikan kenyamanan atau keamanan di lingkungan sekitar rumahnya. Dan Tina pun mengaku dia tidak lengkap mengetahui kronologis lengkapnya, namun dia hanya tahu ketika ayahnya sudah terkapar di depan salah satu minimarket di Jalan Cipadung Cibiru, Kota Bandung, di mana sekitar pukul 1 itu sempat ayahnya itu terbangun karena memang ada warga yang datang ke rumahnya memberitahukan bahwa ada seorang pria yang mencurigakan. Akhirnya Ade Dedi ini datang ke minimarket tersebut dan sempat terjadi percekcokan antara Ade Dedi dan juga pelaku yang merupakan warga luar Bandung dan berusia masih 21 tahun. Dan percekcokan dari dalam minimarket itu sampai ke luar minimarket hingga akhirnya Ade Dedi pun sempat mendapatkan penganiayaan, pemukulan hingga dia pun terkapar di pinggir jalan raya Cipadung Cibiru, Kota Bandung. Dan lokasi ini tidak jauh dari kediamannya, yakni hanya berjarak sekitar 50 meter, di mana kediamannya ini tepatnya di masuk gang Masjid Jami Al-Ijtihad Cipadung Wetan yang hanya bisa dimasuki oleh kendaraan roda 2. Dan korban pun meninggalkan seorang istri, 4 anak, dan 5 cucu. Tadi sempat dikatakan pula oleh Tina, yakni anak sulung Bapak Ade Dedi ini, bahwa bapaknya ini memang atau Ade Dedi memang sudah menjadi ketua keamanan di lingkungan sudah lama. Bahkan bisa belasan tahun di sana, dan siapapun atau apapun yang dimintai tolong kepada Ade Dedi ini, Pak Ade Dedi tidak mengenal waktu, mau itu pagi, siang, atau malam, yang meminta bantuan terhadapnya dia selalu sigap. Dan Ade Dedi sempat tadi disinggung bahwa dia sosok yang penyayang, kemudian perhatian, totalitas, dan memastikan keamanan, kenyamanan untuk warganya. Dan dia pun sangat loyal terhadap istri maupun cucu-cucunya, dan warga sekitar pun merasa kehilangan, termasuk khususnya keluarga besar dari Ade Dedi atau korban. Dan polisi sudah menangkap pada pelaku, di mana pada hari itu juga setelah Ade Dedi dilarikan ke rumah sakit, dan polisi pun dengan cepat langsung mengamankan pelaku, dibawa ke Polsek Panyilekan Polrestabes Bandung. Dan sempat kemarin disinggung atau ditanyakan kepada Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, yakni AKBP Anton,
yang mengatakan bahwa pelaku saat itu mencoba untuk berbelanja di salah satu minimarket, namun karena memang dalam pengaruh minuman keras atau mabuk, dia sempat memasukkan barang-barang ke bagian dalam jaketnya. Namun saat hendak membayar, dia hanya membayar sekitar senilai 100.000, tetapi itu barang dagangannya bisa mencapai 400.000. Dan akhirnya dari situlah muncul percekcokan hingga ada tudingan dia mencuri. Kemudian akhirnya si pelaku ini tidak terima dan terjadilah video atau yang sempat ramai di media sosial tersebut. Dan sejauh ini pelaku sudah mendekam di Polsek Panyilekan, dan kemudian tadi juga keluarga korban yang diwakili oleh anak sulungnya mengharapkan pihak kepolisian ataupun nanti ketika masuk ke persidangan mengharapkan pelaku ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, yang setimpal. Namun memang berdasarkan keterangan kemarin dari Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, pelaku ini dijerat dengan pasal penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dan tadi sempat juga keluarga korban merasa terharu dan juga berterima kasih kepada masyarakat, termasuk juga tadi Gubernur Jawa Barat, yakni Bapak Deddy Mulyadi, yang mana sudah memberikan empati dan juga bela sungkawa hingga memberikan bantuan kepada keluarga korban. Dan mereka pun merasa terharu ketika kemarin saat pemakaman itu banyak masyarakat yang datang, yang mengantarkan ke peristirahatan terakhirnya yang terletak di belakang kampus UIN Bandung, Cibiru, Kota Bandung. Dan dia pun mengharapkan dukungan dan juga meminta keadilan seadil-adilnya terhadap kasus ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan, Rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Muhammad Nandri, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali beraktivitas. Kalau soal kronologis awal mula kejadian itu Teteh sama sekali tidak tahu ya, karena Teteh juga tahunya Bapak udah terkapar. Namun memang Bapak keadaannya bangun tidur jam 1 malam, ada yang kesini datang ke rumah, wa ade itu ada orang yang mencurigakan di Alfa. Nah udah gitu Bapak pergi langsung, Mama masih ada di rumah karena gak akan tahu yang akan terjadi gitu kan. Nah Teteh juga di atas tidur. Begitu jam 1:30 kurang lebih lah ya, tengah malam ada yang kesini lagi datang. Kang Nona ya Nek? Ya, nyusulin. Nenek itu Abah ada yang nonjok katanya sampai pingsan. Nah itu. Nah terus nenek teh langsung ke atas ke kamar Teteh. Itu Abah ayah anu nonjok di apa langsung pingsan. Ya Teteh langsung sigap sama suami sama mama ke depan. Dan memang iya, Teteh sudah menemukan Bapak dalam keadaan terkapar. Ya Teteh sempat debat juga karena Teteh mau ngambil Bapak ke rumah sakit itu kan. Teteh langsung bawa Bapak ke rumah sakit dalam keadaan Bapak sudah koma. Tapi Abah ini memang kesehariannya sebagai ketua keamanan atau ya, Bapak itu sudah lama menjadi ketua keamanan di lingkungan warga sini gitu kan. Jadi memang siapapun apapun kalau soal keamanan memang Abah mau pagi mau siang mau malam mau sore selalu sigap gitu. Kalau sosok Abah itu di keluarga gimana? Kalau sosok Abah di keluarga itu penyayang, Abah itu perhatian, Abah selalu totalitas sama kenyamanan keluarganya gitu kan, royal, baik. Apapun keinginan istrinya, apapun itu mau jam berapapun siang malam selalu dikabulkan. Terus ya cucu-cucunya tuh yang manja kan, merasa mungkin kehilangan karena memang sosok Abah itu penyayang banget gitu.
Teh, kalau si pelaku tuh bukan warga sini atau gimana? Bukan. Dari info-infonya pelaku itu luar kota, orang Depok ya, Depok. Terus Teh, dengan adanya kejadian ini kan si pelaku sudah ditangkap polisi. Ya. Harapannya seperti apa? Harapan Teteh mungkin ya sama dengan harapan orang-orang di sana yang ikut mendoakan, ikut ngenes merenannya ayah, ikut marah gitu. Harapan Teteh untuk si pelaku mudah-mudahan dihukum dengan seberat-beratnya, seadil-adilnya. Kalau bisa dia mendekam di penjara sampai dia mati. Itu harapan kami. Saya minta kepada seluruh jajaran kepolisian, seluruh pengacara yang ikut bantu mendukung kasus almarhum Bapak. Saya minta tolong. Saya pengen tegakkan keadilan yang seadil-adilnya, tanpa ada embel-embel, tanpa ada yang harus susah untuk melangkah. Untuk semua warga, semua masyarakat, minta dukungannya. Teh, tapi Jatuh, pelaku melakukan penginjakan, menginjak di bagian dada dan leher. Kemudian melakukan pemukulan lagi, menampar dengan cara menampar. Seorang lansia berinisial AD tewas setelah menjadi korban penganiayaan sadis oleh pemuda berinisial DRW di sebuah minimarket Kota Bandung. Istri korban, Wati, mengungkap awal mula AD sampai bisa berada di minimarket hingga dianiaya pelaku. Wati menceritakan suaminya sehari-hari bekerja serabutan jual beli motor dan mobil hingga menjadi petugas linmas di lingkungan tempat tinggal. Saat itu Ade menjaga keamanan di RW setempat pada Senin 5 Januari malam. Memasuki waktu dini hari Selasa 6 Januari sekira pukul 1, Ade tiba-tiba mendapat laporan mengenai dugaan pemuda yang dicurigai mencuri di minimarket dari anggota pengamanan yang ronda. Wati menceritakan suaminya itu dijemput untuk melihat kondisi yang mencurigakan adanya dugaan pencurian di minimarket. Saat tiba di lokasi, Ade atau korban bertemu dengan pelaku yang masih bersitegang dengan pegawai minimarket. Diketahui pelaku saat kejadian hendak berbelanja di minimarket di kawasan Cibiru, Kota Bandung tersebut. Namun gerak-geriknya mencurigakan hingga pegawai minimarket memergokinya memasukkan barang ke jaketnya. Saat memberikan pembelaan dan dalih, korban Ade tiba di lokasi dengan maksud meminta keterangan sekaligus menegur pelaku. Namun ternyata teguran korban membuat pelaku yang sedang mabuk kesal hingga menyerang dan melakukan penganiayaan setelah korban berada di area parkiran minimarket tersebut. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan, pelaku memukul wajah bagian rahang korban hingga terjatuh dan sempat menginjak leher dan dada korban hingga tidak sadarkan diri. Setelah itu korban dilarikan ke RSUD Ujung Berung untuk mendapat perawatan intensif di ICU RSUD Ujung Berung. Diungkap oleh anak perempuan korban, Ade disarankan ditindak melakukan operasi karena mengalami luka serius di bagian kepala. Namun, korban yang seharusnya menjalani operasi itu justru dibawa ke rumah karena terkendala biaya. Menurut sang anak dalam kondisi masih koma atau tak sadarkan diri, korban dibawa keluarga ke rumah semalam. Melihat kondisi korban masih tidak sadarkan diri dan kritis, keluarga dan warga setempat mengusahakan kembali agar korban menjalani perawatan di RSUD Kota Bandung. Sayangnya saat kembali menjalani perawatan, nyawa korban tak tertolong dan berakhir meninggal dunia. Setelah kasus penganiayaan berujung maut yang dialami oleh korban ini viral di media sosial, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan turut berduka dan prihatin. Kemudian Deddy Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada korban karena sudah bertanggung jawab menjaga lingkungan. Kemudian Deddy Mulyadi mengatakan dirinya akan mentransfer uang untuk ikut membantu biaya tahlil sekira 25 juta rupiah. Selain itu, nantinya Deddy Mulyadi juga akan mengirimkan 25 juta rupiah lagi untuk kebutuhan istri korban.
Mendengar mendapatkan bantuan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tersebut, tangisan istri dan anak korban pecah dan berterima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung mau melakukan rilis mungkin terkait perkembangan kejadian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2026 ya sekira pukul 1 dini hari ya, dengan TKP di sebuah minimarket di wilayah Cibiru ya. Di situ jelas bahwa adanya dugaan tindak pidana penganiayaan ya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan pada saat itu kami laporkan perkembangan bahwa untuk pelaku sudah dilakukan penangkapan. Ya, sesaat setelah kejadian, untuk pelaku sudah ditangkap oleh unit reskrim Polsek Panyilekan dan dilakukan penahanan. Jadi sedikit saya jelaskan kronologis bahwa pada saat kejadian pelaku sedang berbelanja ya di sebuah minimarket. Kemudian pada saat belanja itu dia memang dalam pengaruh minuman beralkohol. Ya. Kemudian dia mengambil barang-barang ya, yang tidak istilahnya dia tidak membawa keranjang. Ya, barang-barang ini dimasukin ke dalam bajunya, ke dalam jaketnya sehingga menimbulkan kecurigaan ya, kepada petugas yang ada di minimarket tersebut. Nah kemudian di situ setelah dia mau membayar ternyata memang dia hanya membayar karena memang barang yang diambil banyak. Kasir ya hanya melayani barang yang senilai dengan uangnya. Yang pada waktu itu pelaku hanya membayar uang yang senilai 100.000. Jadi barang-barang sisanya itu dikembalikan karena tidak jadi. Ya. Nah kemudian disitulah korban juga mengetahui karena ada hal-hal yang mencurigakan ya, dari pelaku. Kemudian di situ terjadi cekcok mulut. Ya, cekcok mulut. Kemudian karena tidak terima di luar pun sama. Ya, sehingga pelaku melakukan pemukulan kepada korban. Yang pertama dengan cara memukul di bagian rahangnya. Ya, setelah korban jatuh, pelaku melakukan penginjakan, ya, menginjak di bagian dada dan leher. Kemudian melakukan pemukulan lagi, menampar dengan cara menampar ke arah pipinya. Ya, setelah itu korban langsung terjatuh, ya, tidak menyadarkan diri, tidak sadar. Ya, kemudian karena kondisinya dianggap pingsan, ya, langsung dibawa ke rumah sakit Ujung Berung. Ya, kemudian ada masyarakat yang langsung segera melapor ke polsek terdekat. Dan saat itu pun langsung anggota kami langsung datang ke TKP dan langsung mengamankan pelaku. Ya, setelah itu pelaku langsung dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah untuk korban pada saat kejadian memang dia setelah kejadian dibawa ke rumah sakit RSUD Ujung Berung. Kemudian karena pada waktu itu dianggap ada luka atau tindakan yang dianggap ya parah sehingga korban dirawat. Ya. Kemudian karena perlu tindakan yang lebih lanjut, akhirnya ya 3 hari kemudian korban meninggal dunia. Ya, jadi penyebabnya ya karena emang tadi dianggap ada pendarahan di belakang kepala, seperti itu. Itu yang menyebabkan korban pada akhirnya setelah itu dia pingsan dan kemudian dia meninggal dunia. Nah, jadi untuk update kejadian tersebut, kami penyidik sudah melakukan tindakan kepolisian, pelaku sudah ditangkap dan ditahan. Dan kami ancam dengan pasal 466 ya, ayat 2 dan 468 ayat 2 tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Seperti itu. Mungkin demikian rekan-rekan, terima kasih. Wassalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.